Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Allahumma inna nas'alukal jannata wal khair, nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma amin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibadah pokok dalam ajaran agama kita, bagian dari rukun Islam dan sifatnya harian. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, mencatatnya sebagai bagian dari pengabdian kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita bertahan kurang lebih 30 menit. Mari kita niatkan iktikaf, memperpanjang iktikaf sambil kita menuntut ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak sekadar menjadi ilmu, tetapi ilmu yang mewarnai amaliyah kita sebagai hamba yang tugas pokok kita itu hanya satu, yaitu mengejawantahkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua itu untuk menguatkan kembali pemahaman kita seputar fikih mengenai binatang yang populer di kita, yaitu anjing. Itu binatang ini bahkan disebut di dalam surah Al-Kahfi itu menjadi bisa disebut pengawal apa tidak, itu dari Ashabul Kahfi, ya. Wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, ya. Ketika Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah di dalam gua, itu anjing mereka itu membentangkan tangannya itu di depan gua itu, di depan gua. Jadi seakan-akan dia menjaga. Diturunkan oleh Allah ratusan tahun. Setelah mereka bangun, mereka saling, berapa tahun ini kita tidur di gua ini, ya. Mereka hanya mengira itu hanya sekitar ya sehari atau sebagian hari. Baik, saya mulai dari sabda Nabi. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuhrikhu
wal yaghsilhu sab'a marratin. Apabila anjing minum, ya, ke dalam bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia tumpahkan airnya, kemudian hendaklah ia basuh inaknya itu, wadahnya itu 7 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ini tidak disebut debu atau tanah. Tapi dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut tahuru ina'i ahadikum, kalau sucinya wadah bejana salah seorang dari kamu, idza walagha fihil kalbu, apabila anjing minum ke dalamnya. Anjing itu kalau minum menjilat, ya, mirip kucing itu, ya. Ayyaghsilahu sab'a marratin, hendaklah ia membasuhnya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama campur dengan tanah. Di dalam riwayat Muslim yang lain itu disebut ada falyurikhu, hendaklah ia menumpahkan dulu airnya, buang airnya, ya. Kalau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebut ukhrahunna, yang terakhir. Jadi ada beberapa versi mengenai ini. Pertama atau terakhir, atau bahkan sebagian hadis menyebut ihdahunna, salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Nah, ini karena berurusan dengan soal basuh membasuh, lalu yang kemudian muncul di dalam pemahaman para ulama termasuk kita itu, apakah anjing ini najis? Kita yang di Indonesia itu segera terasa anjing itu najis, tapi sejatinya itu ada pandangan-pandangan fikih yang berbeda, ya. Sehingga mengenai ini kita penting memahami, supaya kalau melihat orang lain tidak sama tingkah lakunya berhubungan dengan anjing itu, ya kita husnudzon, mungkin dia ikut fikih yang beda. Setidaknya ada 3 pandangan fikih. Yang pertama, menurut ulama madhab Syafi'i dan madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, itu berpendapat bahwa dari hadis tadi itu bisa ditarik kesimpulan hukum bahwa anjing itu najis semuanya, ya, najis semuanya. Tubuhnya itu najis, baik bagian tubuhnya yang kering maupun yang basah, itu semuanya najis. Itu hasil memahami dari hadis ini. Hadisnya ada yang diawali dengan tahuru ina'i, sucinya wadah atau bejana salah seorang dari kamu kalau anjing minum ke dalamnya. Tapi ada yang hanya menyebut kalau anjing minum ke dalam bejana kamu, tumpahkan airnya, basuh bejananya 7 kali. Tidak menyebut suci, ya. Ini fikih yang dominan di negeri kita, ya, fikih yang pertama ini.
anjing itu najis. Sehingga kalau ada anjing, orang itu nyise ya. Pokoknya anjing itu khas lah dia. Dia punya posisi yang kayaknya ada dunia sendiri untuk anjing. Bahkan di tempat saya itu ada ibu-ibu pengurus pengajian, karena anaknya punya anjing lalu ibunya dipecat. Ya. Kedua, kesimpulan hukum yang ditarik oleh mazhab Hanafi, anjing itu yang najis hanya yang basah. Liurnya itu kan basah, nah itu najis. Ya apalagi kencingnya, buang kencing kita aja ya najis. Ini liurnya najis, tapi kalau liur kita kan tidak najis. Artinya kalau pas di masjid kemudian mantuin nemen sampai ngiler, nah itu ilernya itu nggak najis. Tapi kalau bagi Abu Hanifah, ilernya anjing itu najis. Tapi yang kering-kering enggak. Jadi kalau jalan di tempat yang kerumunan orang lalu berpapasan dengan anjing lalu dia nyenggol celana kita, itu bagi Abu Hanifah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu fikih yang kedua. Tapi ini Abu Hanifah tidak dominan di negeri ini, tapi bukan berarti tidak ada pengikutnya. Lalu yang ketiga, ini menurut ulama madhab Maliki. Ini madhab Maliki ini kalau dalam urutan madhab 4 itu dia posisinya yang kedua setelah madhab Hanafi, madhab Maliki dari sudut waktu, kemudian Syafi'i, baru Hambali. Dan Maliki ini hidupnya di Madinah. Dia imam fikih di Madinah. Bagi mazhab Maliki, anjing itu tidak najis, baik yang bagian dari tubuhnya yang basah maupun yang kering, tidak najis. Tapi ketika baca sabda Nabi ini, ya mereka menyatakan ya lakukan itu karena itu diperintah oleh Rasulullah. Melakukannya itu adalah ta'abbudi, sifatnya ketaatan dalam sebagai bentuk ibadah, bukan karena menyimpulkan bahwa anjing itu najis. Yang dilakukan, yang wajib dilakukan apa? Ya seperti yang disebut dalam hadis itu. Kalau anjing minum ke wadah air kita, ya buang airnya, basuh wadahnya. Tapi kalau yang dijilat oleh anjing itu sandal kita, ya enggak usah. Wong perintahnya tidak menyebut sandal. Perintahnya nyebut wadah air. Jadi fikih itu memang bisa memunculkan paham yang bermacam-macam, dan itu bisa punya efek yang memberi solusi ketika ada keperluan-keperluan yang berkenaan dengan anjing itu. Ya. Jadi kan kalau fikih itu orang tidak bisa menyatakan pendapat saya pasti benar, tidak bisa. Itu kan orang berusaha untuk memahami. Ya. Memahami itu ya bisa benar, bisa salah. Tapi tidak ada salahnya orang berusaha memahami, karena kata Nabi, Allah selalu memberi reward, memberi pahala. Kalau
benar, pas benar dikasih oleh Allah 2. Kalau pas pahamnya salah dikasih oleh Allah 1. Tapi karena tidak jelas siapa yang dikasih 2, siapa yang dikasih 1, maka masing-masing tidak dapat menyatakan aku yang benar. Maksudnya, mana? Kamu dapat 2, mana buktinya? Enggak ada. Ya sudah, sama-sama tidak dapat memastikan pandangan siapa yang benar. Jadi kesimpulan anjing najis itu tidak merupakan kesepakatan, tapi jumhur ulama, sebagian besar ulama itu khususnya mengenai liur itu najis, ya, liurnya najis. Tapi ada pandangan yang tidak populer bahwa ini tidak berkenaan dengan soal najis. Jadi basuh membasuh itu tidak selalu urusannya urusan najis. Di dalam fikih itu ada kesimpulan membasuh itu karena 2 sebab. 1 karena hadas, 2 karena najis. Tapi sesungguhnya kalau dipikir-pikir enggak. Ada perintah membasuh yang tidak ada hubungannya dengan najis. Siapa yang nyuruh membasuh? Nabi. Tapi tidak ada hubungannya dengan najis. Yaitu ketika Nabi menyatakan, idza stayqadha ahadukum min naumihi, ya, kalau salah seorang dari kamu bangun dari tidur, ya, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka jangan ia celupkan tangannya ke wadah air, apa jeding atau ciduk, ya, atau kobokan kalau mau sahur, ya. Jangan langsung celupkan ke air. Hatta yaghsilaha salasan, sampai ia membasuhnya 3 kali. Wah, ini mau disebutkan najis tak? Ya. Ya. Yang ini tangan. Kenapa kata Nabi? Kok Nabi menyuruhnya membasuhnya 3 kali? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu tadi tangannya itu nginepnya di mana. Ya, mungkin garuk-garuk selangkangan, dikelek-kelek barang di. Ya. Terus mau sahur ini celupkan kobokan. Kabeh nyelupno ke kobokan. Berarti nanti yang nyampuri makanan itu adalah kuman, ya, kuman. Jadi itu perintah membasuh, tetapi tidak ada hubungannya dengan najis. Kalau itu najis, mesti dibasuh badan-badannya, bukan hanya tangannya. Karena sini najis, situ najis. Wah, mandi kamu kalau bangun tidur. Tapi kan perintahnya bukan mandi. Jadi boleh jadi ada perintah membasuh itu bukan karena najis, bukan karena hadas, ya. Bukan karena hadas. Okay. Baik, itu yang kaitannya dengan najis anjing. Lalu kemudian yang kedua, fikih itu kan fikih itu mengatur tentang kelakuan kita. Fikih itu mengatur tentang pekerjaan kita, ya. Nah, tidak mengatur barang. Yang diatur adalah kelakuan kita, ya. Kelakuan kita. Nah sekarang bagaimana kalau memelihara anjing? Ya. Ini kan kalau kita buka di internet itu kan macam-macam kan yang orang berhubungan dengan anjing itu, ya. Yang jelas polisi itu yang bagian serse itu kadang memanfaatkan anjing. Memang anjing ini punya kemampuan yang khas anjing, ya.
Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa yang halal itu, ya, itu diantaranya adalah wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, ya, dalam surah insyaallah Al-Maidah, ya, Al-Maidah apa Al-An'am itu. Jadi yang halal itu adalah tangkapan dari binatang mukallibin yang punya keterampilan seperti anjing, bisa berburu, ya. Bisa berburu. Anjing itu bisa berburu, ya. Sampai disebut mukallibin, ya. Itu termasuk yang halal untuk dimakan. Hasil tangkapan binatang yang terampil seperti anjing. Wa ma 'allamtum minal jawari, yang kalian ajari, ya, mimma 'allamakumullah, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ya. Jadi keterampilan itu walaupun kita latihan sendiri, itu bukan berarti itu Allah tidak terlibat. Itu Allah ajarkan kepada kamu. Karena yang memberi pengertian di otak kamu itu Allah, yang bikin otak kamu juga Allah, yang bikin otot kamu Allah, yang membikin sendi-sendi kamu Allah. Jadi kalau kamu punya keterampilan, misalnya bisa menangkap tikus dengan cepat, ini latihan sudah 20 tahun, itu bukan berarti itu ilmu oleh dewe. Itu adalah ilmu yang Allah ajarkan. Baik. Berkenaan dengan memelihara anjing, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim itu yang menegaskan, bersumber dari Abi Hurairah, ya. Maniktana kalban, ya, barang siapa yang memelihara anjing, laisa bikalbi soidin, anjing yang ia pelihara bukan anjing untuk berburu, wala masyiatin, bukan anjing untuk menjaga hewan ternak, ya. Wala ardin, dan bukan anjing yang dimaksudkan untuk menjaga lahan pertanian, kebun-kebun. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulli yaumin, maka orang itu yang memelihara anjing tidak dimaksudkan untuk berburu, untuk menjaga ternak, atau untuk menjaga lahan pertanian atau kebun atau sawah. Orang yang memelihara anjing itu berkurang pahalanya setiap hari 2 kirot. Kirot ini seberapa itu saya belum menemukan, ya. Hingga para ulama menyatakan bahwa itu untuk memberikan tekanan. Kirot itu bisa orang bayangkan jumlah yang besar, ya, besar. Nah, ini hadisnya, Nabi menyatakan seperti itu. Lalu bagaimana ulama kemudian memahami hadis ini? Kalau ulama Syafi'i yang ada di kita, wa maktina'ul kilab famadhabuna annahu yahrumu iktina'ul kalbi bi ghairi hajatin wa yajuzu iktina'uhu lis-saidi waliz-zar'i walil masyiyati, ya. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan bahwa haram memelihara anjing tanpa ada kebutuhan,
Ya hanya untuk tulinan, untuk seneng-senengan aja. Ya. Wa yajuzu iktina'uhu lis-saidi. Sesuai dengan bunyi hadis, boleh orang memelihara anjing untuk kepentingan berburu, walizar'i untuk menjaga tanaman, walil masyati untuk menjaga ternak. Lalu apakah boleh memelihara anjing untuk menjaga rumah atau untuk menjaga pintu gerbang atau keperluan yang lain semacamnya? Nah, fihi wajhani. Di dalam madhab Syafi'i itu ada dua pandangan. Yang pertama, la yajuzu li zawahiril ahadits, tidak boleh, ya sesuai dengan teks hadis. Teks hadisnya kan menyatakan itu, tiga itu. Ya berburu, menjaga tanaman, menjaga ternak. Kalau jaga rumah kan nggak ada dalam hadisnya. Menjaga pintu gerbang itu kan nggak ada. Ya sudah, yang nggak ada itu ya nggak boleh. Nah, ini cara orang memahami. Ya, ini penting dia. Kita bisa mantuk dengan pemahaman seperti ini. Tapi di dalam madhab Syafi'i kan ada dua. Madhabnya sama, bisa beda pendapatnya. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, yajuzu, boleh untuk jaga rumah juga boleh, untuk jaga pintu gerbang untuk boleh, untuk jaga toko ya boleh. Ya. Kiasan ala salasati, itu kias atau analogi kepada yang tiga itu. Ya. Yang tiga itu apa? Ya. Disebut tiga itu maknanya itu adalah al-hajah. Memeliharanya itu ada kepentingan, ada tujuan. Karena Allah telah memberikan di dalam pada hewan ini keterampilan yang membawa manfaat bagi manusia, maka untuk tujuan apapun yang lain jadi boleh. Ternyata sekarang kan banyak itu anjing itu bisa cari maling, nggak disebut dalam hadis itu. Anjing itu bisa mendeteksi narkoba. Nah, itu sekarang ini. Ya. Jadi Nabi nggak sebut semua, karena kalau sampai hari kiamat disebut semua, hadisnya jadi panjang. Ya disebut yang ketika itu aktual, yang ketika itu di Mekah itu, di Madinah itu, yaitu orang kan memang pekerjaannya beternak, kambingnya banyak. Orang punya lahan perkebunan, ya, dan perkebunan. Orang juga butuh berburu, ya, berburu. Nah, yaitu yang disebut yang aktual. Nah, manfaat anjing yang lain-lain? Kalau menurut pendapat yang kedua, ya jalan terus. Yang penting dia memang ada tujuan untuk mengambil manfaat dari makhluk Allah yang sudah diberi sejumlah keunggulan oleh Allah. Jadinya menurut dia itu boleh, ya, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau iseng aja, ya, iseng aja. Apalagi pakai untuk meden-medeni tonggo, wah tambah gak oleh. Ya. Ngomong nggak boleh ngomong. Kalau anjingnya, akhirnya dia melaju, ya, supaya tonggonya wedi. Nah, dalam hadis itu kan ada sebutan malaikat gak masuk rumah kalau di rumah itu ada anjing. Ya, ini dalam pandangan fuqaha madhab Syafi'i itu termasuk yang penting diperhatikan. Ya, untuk keamanan, tapi jangan dalam rumah. Ya, jangan dalam rumah. Dibuatkan tempat sendiri di luar supaya ada perhatian terhadap
peringatan Nabi kalau malaikat nggak mau masuk kalau ada anjingnya. Tapi jangan dipahami, ulah gitu lebih baik memelihara anjing, Ustaz. Kenapa? Malaikat kan nggak tahu yang kita kerjakan. Nah, cari sampean itu. Nah, malaikat itu walaupun nggak melebu, ngerti sampean itu dalam rumah itu melakukan maksiat atau tidak. Itu malaikat juga tahu. Nah, pendapat yang sama ya, itu dikemukakan oleh Imam Malik bahwa kalau untuk kepentingan pertanian lalu perburuan dan menjaga ternak itu boleh ya. Kalau untuk yang selainnya pendapat dalam madzhab Maliki ini ya makruh aja, bukan haram ya. Artinya kurang disukai kalau untuk yang lain-lain, kurang disukai ya. Ini waktunya sudah 30 menit ya. Sudah cukup, tapi ada bagian-bagian lain yang berkenaan dengan anjing ini yang penting juga kita kenali supaya kita bisa memposisikan diri itu dalam posisi yang proporsional berhubungan dengan makhluk Allah ini, karena anjing itu juga makhluk Allah, bukan makhluknya siapa. Itu yang bikin anjing adalah Allah. Saya kira itu sementara, mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Al-Fatihah.